Tiba-tiba ia mendengar suara minta tolong. Ia segera bergegas mencarinya. Ternyata suara minta tolong itu berasal dari buaya yang sedang kesakitan karena kakinya digigit oleh buaya. Apa yang kau lakukan terhadap kerbau ini, buaya? Tanya Kancil. Kerbau langsung menyahut. Saat aku sedang melewati sungai ini, aku melihat buaya tertimpa pohon dan aku menolongnya. Dan aku mengangkat pohon itu. Aku memang ditolong elok kerbau. Namun tadi aku bertanya sama dia, apakah kau menolongku? Dia menjawab, mau, kata buaya. Udah 2 hari ini aku tertimpa pohon itu. Aku sangat kesakitan dan kelaparan. Jadi aku mau menyantap kerbau untuk dijadikan makananku. Jawab buaya. Maksudku untuk orang mengangkat dari pohon, bukan jadi makananmu, ucap kerbau. Kancil mengangguk-angguk. Kalau begitu, kau memang benar, wahai buaya. Bagaimana kalau kita reka ulang saja? Usul Kancil. Namun mereka masih kebingungan. Reka adegan gimana dimaksud kamu? Tanya buaya. Kita melakukan adegan mulai pertama sehingga nanti bisa disimpulkan mana yang salah. Kancil menjelaskan. Kamu ini gimana, Kancil? Tadi kamu bilang kerbau yang salah. Tanya buaya. Ya, benar. Dia telat dan kerbau juga tidak merasa kalau kamu berbohong. Kancil kembali menjelaskan. Akhirnya mereka semua setuju. Buaya segera mengambil posisi semula. Sedang kerbau kembali mengangkat pohon dan meletakkannya di atas tubuh buaya. Setelah tubuh buaya tertimpa pohon, Kancil segera beranjak kerbau untuk lari, mengajak kerbau untuk lari. Rasakan itu buaya dan tidak tahu rasa terima kasih. Teriak Kancil sambil berlari. Jadi itulah sekilas kisah daripada kerbau dan buaya. Kita bisa mengambil pesan moral daripada sebuah cerita tadi. Saat orang lain sudah berbuat baik, maka sudah menolong atau memberikan sesuatu, maka ucapkan terima kasih. Jangan lantas malah berbuat buruk kepada siapa? Kepada buaya. Jadi kalau kita ditolong oleh seseorang, jangan kita mempunyai niat buruk terhadap seseorang tersebut. Tapi kita harus mengucapkan apa ya? Terima kasih. Nah, jadi demikianlah kisah kerbau dan buaya. Di lain waktu kita akan sambung lagi dengan dongeng-dongeng yang lain. Terima kasih dan diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat senang, bukan hanya tidur, bermain, makan dan minum pun di dalam kamar. Boleh ya, Ditya? Tidak. Nggak boleh ya? Tapi ada kok yang orang tuanya yang boleh. Oke. Iya, kalau sakit. Mama sering mengingatkan Hasta supaya tidak main, tidak makan, dan tidak minum di dalam kamar. Tapi Hasta tidak menghiraukan. Bandel dia. Dikasih tahu mamanya, jangan makan di kamar, jangan minum di kamar, jangan main di kamar. Masih juga lagi bandel. Hasta juga malas membersihkan kamar. Ayo, siapa di sini yang malas membersihkan kamar? Kamarnya harus bersih ya. Oke. Tubuh Hasta mulai gatal-gatal. Aduh, gatal-gatal.
sering terbangun di tengah malam karena gatal di seluruh tubuhnya. Ih, gimana rasanya tuh badannya gatal-gatal tuh? Kan? Hingga suatu ketika Hasta takut, tubuhnya seperti kecil, mengecil dan terus mengecil. Kayak film Upin Ipin. Nah, kecil. Oke. Tiba-tiba Hasta semakin ketakutan melihat semut raksasa. Wah. Hasta segera berlari menyelamatkan diri. Apa itu? Kata Hasta. Hastanya langsung lari. Hasta bersembunyi di balik batu. Napasnya masih tersengal-sengal. Ya kabur dari si semut. Namun suara aneh mengganggu ketenangannya. Hasta penasaran. Terus Hastanya ngintip. Dilihatnya makhluk yang lebih menyeramkan. Hasta kembali berlari menyelamatkan diri. Ih, takut. Karena Hastanya badannya mengecil. Hasta bernafas lega setelah tiba di perkampungan. Apalagi kedua makhluk itu tidak mengikutinya. Karena dia udah habis ngintip tadi. Habis itu dia kabur. Yang makhluk menyeramkan tadi tidak mengikuti. Hasta bingung. Tak tahu berada di mana. Rumah-rumah penduduk seperti bantal yang rusak dan rumah itu juga tidak berpenghuni. Hasta hanya pasrah ketika dua tentara menangkapnya. Hasta dibawa ke istana kerajaan. Oh, dibawa dia ke kerajaan. Sesampainya di gerbang istana, Hasta melihat penduduk yang aneh. Rupanya dia ada dalam sebuah negeri. Yang negerinya itu ada bantal-bantalnya. Negeri bantal yang rusak. Bentuknya seperti bantal. Tubuhnya dipenuhi bercak kemerahan. Tangannya sibuk menggaruk kulitnya. Tampaknya mereka juga gatal-gatal seperti Hasta. Hasta tadi gatal-gatal kan badannya kan? Raja Kasur, nah ada Raja Kasur namanya rupanya. Meminta Hasta untuk bertanggung jawab. Hasta menolak. Hasta tidak percaya ada negeri lain di dalam kamarnya. Oh, ternyata di kamarnya itu ada negeri lain, namanya negeri bantal. Ini karena ulahmu, kata Raja Kasur. Apa buktinya? Kata si Hasta. Malam harinya, Raja Kasur mengajak Hasta ke atas menara. Naiklah di atas menara kerajaan bantal itu. Lihatlah, kata Raja Kasur. Aku takut, kata si Hasta. Raja Kasur menyebutkan satu persatu nama monster. Mumut itu monster semut. Muk-muk itu monster si nyamuk ganas. Motu, kutu yang menyeramkan. Ada lagi satu, Mokus namanya. Mokus itu bertubuh paling besar. Dia menjadi pemimpin monster kasur. Rupanya kasurnya itu ada monsternya. Keesokan harinya, Hasta meninggalkan kerajaan. Sebelum pergi, Hasta membasahi tubuhnya dengan air pemberian Raja Kasur. Air itu dapat melindungi Hasta dari serangan monster. Monsternya monster apa saja tadi? Banyak. Monster semut, monster bantal, ya kan? Monster mokus, monster nyamuk. Ups, di tengah Hasta melihat Motu. Hasta mengendap-endap agar Motu tak melihatnya. Namun Hasta terjatuh. Kakinya menginjak kotoran. Saat Hasta hendak lari, Motu telah menggigitnya. Wah, kena gigit kakinya. Hasta melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Hasta bertemu Muk-Muk. Siapa Muk-Muk? Nyamuk. Monsternya? Nyamuk. Hasta membiarkan nyamuk menggigit tubuhnya. Lalu satu persatu nyamuk jatuh tak sadarkan diri. Oh, si nyamuknya tuh menghisap darah si Hasta. Rasakan, Muk-Muk nakal, kata si Hasta. Kini Hasta tidak takut. Ia berjalan dengan santai, bahkan saat Mokus muncul. Siapa tadi Mokus? Pemimpin monster. Besar sekali. Hasta justru meledeknya. Hasta membiarkan Mokus yang hendak menggigitnya. Hasta kaget. Tubuhnya terasa melayang. Melayang ya kan? Tiba-tiba Raja Kasur telah berdiri di sampingnya. Raja Kasur menyuruh Hasta untuk berlari. Jangan main-main, badanmu sudah kering. Mokus bisa memakanmu, kata Raja Kasur. Raja Kasur menyuruh
penduduk menyelamatkan diri. Mereka berlari menuju benteng kerajaan. Namun benteng tak sanggup menampungnya. Benteng bergetar seperti akan roboh. Penduduk panik. Panik tahu panik? Tahu. Apa? Takut. Ya. Raja kasur tidak bisa berbuat banyak. Jerit ketakutan terdengar dari segala penjuru. Anak-anak dan bayi-bayi pun menangis. Hasta teringat adiknya yang masih bayi. Hasta bertekad untuk mengusir Mokus. Hasta tahu caranya. Hasta melompat dari atas benteng. Jatuh. Turun dia dari atas benteng. Hasta merintih kesakitan. Tubuhnya membentur lantai kamar. Hasta segera menyalakan lampu kamar. Klik, hidup lampunya. Dilihatnya tempat tidurnya berantakan. Serak, sampahnya di mana-mana ada. Hasta menjerit ketika 2 ekor tikus keluar dari kolong tempat tidur. Wah! Keluar dari tempat tidurnya ada tikus 2 ekor. Kini Hasta sadar dia harus menjaga kebersihan tempat tidur. Keesokan harinya Hasta menjemur bantal dan kasur. Jadi pesannya apa? Pesannya jangan buang sampah sembarangan. Terus? Jangan makan di kamar. Oke, mantap. Ada lagi? Menjaga kebersihan kamar, kasur. Jangan makan di kamar, jangan main di kamar, jangan minum di kamar. Ya? Nah, nanti didatangi sama monster. Ada monster Mokus itu ternyata monster tikus. Makanya Mokus, monster tikus. Rupanya dia turun dari benteng itu jatuh dari tempat tidur. Dia mimpi. Iya, ternyata dia mimpi. Badannya mengecil. Terus dia tiba di sebuah kerajaan banteng. Itulah cerita hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang. Ceritanya tentang apa? Tentang Monster kasur. Besok kita baca cerita lagi ya. Ibu akan membacakan cerita pendek atau cerpen. Ya, ingat singkatan cerpen itu apa? Cerita pendek yang berjudul Jus Perdamaian. Tahu jus? Tahu. Pernah minum jus? Pernah. Enak nggak rasa jus? Nah, kecuali kalau jus jengkol. Oke, jus perdamaian. Nah, ibu mulai ceritanya. Salsa pesat. Sejak kedatangan Resi ke rumahnya, semua menjadi kacau. Resi sudah mencuri perhatian papa mama dengan sikap manisnya. Salsa sering ditegur supaya bersikap semanis Resi. Resi bisa cuci piringnya sendiri. Masa Salsa enggak? Tegur mama. Salsa cemberut. Kayak Resi dong, Sa, bereskan tempat tidur sendiri. Tegur papa waktu melihat Salsa bermalas-malasan di sofa. Tuh ada tuh yang kayak Salsa tuh ya. Ya. Salsa menghembus nafas. Bete ya, kalau zaman sekarang bete aja ya. Sebenarnya Resi tak punya salah apapun. Resi baik, pintar, dan selalu bersaing dengan Salsa di kelas. Dengan adanya Resi, Salsa jadi terpacu untuk rajin belajar. Mereka berdua selalu bergantian meraih ranking terbaik di kelasnya. Namun sekarang, Resi menjadi saingan Salsa di rumah. Salsa tak suka itu dan mulai sering ngambek. Apa itu ngambek? Merajuk kalau bahasa kita ya. Oke. Mama pulang membawa durian. Nah, suka durian? Tidak suka dan tidak pandai makan durian. Walaupun kata orang durian itu enak, tapi lebih enak jengkol daripada durian. Oh iya. Menurut ibu, karena rasa ibu orang yang makan durian itu bau mulutnya nanti kayak bau neraka. Ya kan kayak panas gitu rasanya. Oke. Ya kita lanjut. Mama
musim. Mama langsung meletakkan durian di meja dapur. Salsa dan Resi baru pulang sekolah. Salsa mencium wangi buah kesukaannya. Hidungnya kembang kempis, bibirnya tersenyum. Gimana kembang kempisnya? Ya, mencium sesuatu. Ya. Nah, pesta durian nih serunya. Salsa lari ke dapur. "Ma, buka duriannya sekarang ya," ujar Salsa. "Iya, loh, Resi mana?" Mata Mama mencari-cari Resi. Ya, tadi di sini. Salsa ikut mencari. Mama dan Salsa mendapati Resi sedang duduk di teras depan, wajahnya pucat. "Kamu sakit?" tanya Mama sambil meraba kening Resi. Ya, sambil memegang telinga. Resi menggeleng. "Saya tak suka bau durian, Tante. Saya mual," keluh Resi. Kayak ibu. Kayak ibu rupanya dia tak suka bau durian. Ya, memang mual. Ya. Ada yang tak suka juga? Kalau tak suka juga kita friend berarti ya. Oke, jadi dia mual mencium bau durian tadi. Mama segera ke dapur, membereskan durian di atas meja, lalu membuka pintu dan jendela dapur lebar-lebar agar bau durian memudar. "Kita makan duriannya di luar saja ya, kasihan Resi," ajak Mama. Salsa cemberut. Mama hanya memikirkan Resi. Wangi durian sudah mulai berkurang di dalam rumah. Resi masuk kamar dan istirahat. Sementara Mama dan Salsa makan durian di taman belakang. Salsa menikmati duriannya pelan, tidak berselera seperti biasa. Kehadiran Resi betul-betul menggeser Salsa. Semua sibuk demi Resi. Salsa harus bersabar. Ayah ibu Resi seminggu lagi kembali dari luar negeri. Tak lama lagi Salsa pasti sendiri lagi. Nah, Resi memekik senang melihat Mama membawa sekantong wortel. Suka wortel? Ya, kita bikin jus ya Tante, ajak Resi. Nah, jus wortel itu enak banget. Enak ya? Ada yang suka? Ih, bagus. Mana siapa yang suka jus wortel itu bagus ya, banyak vitaminnya itu untuk kalian. Tapi kalau ibu suka, lagi-lagi ibu kurang suka. Ya, karena baunya itu apa ya? Kata orang makong. Ya, baunya itu sedikit menyengat gitu. Nah, Resi senang sekalian dan dia meminta dibikinkan jus oleh mamanya Salsa. Mama mengangguk. Salsa memandang sopal dari kejauhan. Salsa tak suka wortel. Makanan kelinci itu rasanya tidak enak. Ya, memang itu adalah makanan favoritnya kelinci. Ya, tapi yang makan wortel bukan berarti kelinci ya. Tapi memang sehat wortel itu dibakar langsung juga lebih bagus lagi. Mama dan Resi sibuk di dapur, memblender wortel, memeras airnya, dan jadilah jus. "Kamu mau?" tawar Resi. Salsa menggeleng, lalu memencet-mencet remote TV mengganti saluran. Kesal gitu ya. "Nah, enak loh, bagus buat mata," ujuk Resi. "Kamu kok maksa sih? Kamu coba dulu makan durian," bentak Salsa. Resi kaget, wajahnya memucat. Lalu Resi berlari ke kamar. Mama yang baru datang langsung bertanya, "Ada apa ini?" "Resi memaksaku minum jus wortel, Ma. Udah jelas aku gak suka," jawab Salsa. Mama menghela nafas. "Resi belum tahu kalau kamu tidak suka, Sa," kata Mama. Lalu meninggalkan Salsa dan menyusul Resi ke kamarnya. Keesokan harinya, Resi sedikit terlihat takut pada Salsa. Salsa merasa menang. Resi tak boleh lagi jadi anak emas di rumah Salsa. Mereka sarapan dalam diam. "Ayo makan selai nanasnya," tawar Mama. "Saya lebih suka selai coklat, Tante," kata Resi. "Ya, selai coklatnya habis," kata Mama. "Tak apa Tante, biar saya celup rotinya ke susu saja," kata Resi. Salsa sarapan sambil cemberut. Semua sayang Resi, keluhnya di dalam hati. Ya, lagi-lagi dia merasa cemburu. "Salsa, kenapa kamu jadi galak pada Resi?" Mama bertanya saat mereka sedang duduk berdua. Salsa mengangkat bau. "Salsa cemburu ya," kata Mama. Salsa menggeleng kuat. Tetapi lalu mengangguk. Kayak anak tuh, geleng tapi ngangguk ya.
Mama memeluk Salsa. Sa, hati kita bisa tenang kalau kita jujur. Tak perlu berbohong. Sampaikan saja isi hatimu saat kamu menyukai sesuatu atau tidak. Jadi orang bisa paham apa maumu. Bukan dengan diam, membentak, atau ngambek, kata Mama. Salsa mengangguk. Mungkin yang membedakan Salsa dengan Resi terbuka tentang dirinya. Ia bisa menyampaikan keinginannya dengan jelas dan sopan. Resi tak suka durian. Mama dan Salsa tahu karena Resi yang bilang terus terang dia tidak suka durian. Resi suka wortel dan menganggap Salsa juga suka wortel karena Resi tidak tahu Salsa tak suka wortel. Nah, sekarang Salsa paham kenapa semua orang suka Resi. Salsa juga ingin disukai dan harus bisa menyampaikan isi hatinya dengan cara yang baik. Ma, Salsa tak suka dibanding-bandingkan dengan Resi, makanya Salsa cemburu, kata Salsa pelan. Mama terkejut. Maafkan Mama ya sayang. Maksud Mama biar kamu juga semangat seperti Resi, kata Mama. Mama pernah bilang orang dewasa juga bisa salah. Mama tidak gengsi untuk meminta maaf. Salsa lega. Semua sumbatan di hatinya mendadak lenyap saat menyampaikan perasaannya kepada Mama. Dadanya terasa lapang karena selama ini penuh oleh kata-kata yang tidak terucapkan. Kita bikin jus jeruk yuk. Semua suka kan? Kata Mama. Nah, Salsa melompat ke dapur. Ia akan menyajikan jus jeruk sebagai lambang perdamaian untuk Resi. Tak ada lagi rasa iri hati di hatinya. Mama.